Suatu hari gue pernah lewatin underpass Tanah Abang. Kondisinya macet parah banget, bener-bener parah banget. Sampai motor pun susah gerak ya. Dan udaranya lagi panas banget, asap di mana-mana, klakson di mana-mana. Bener-bener perjuangan banget untuk melewati underpass Tanah Abang di waktu itu ya. Dan ya singkat cerita, dengan perjuangan panjang, gue sampai di depan Tamrin City. Ya itu tinggal lurus doang sebenarnya, dan kalau nggak macet ya mungkin tuh 1 menit udah nyampe, tapi mungkin gue sekitar 15-20 menit baru nyampe tuh di Tamrin City karena macetnya parah banget, luar biasa. Di depan Tamrin City cuman ada 2 mikrolet yang lagi parkir di pinggir jalan, persis depan Tamrin City-nya, ya demi menggait penumpang ya yang bisa masuk ke dalam mikroletnya dia. Tapi gara-gara mereka berdua parkir di situ, itu macetnya panjang banget, bener-bener panjang. Nggak tahu sih berapa kilometer, cuman panjang banget dan capek banget untuk lewatin tempat itu. Gue yang pakai motor aja mungkin bisa 15 menit. Gimana yang pakai mobil? Bisa lebih panjang lagi. Nah dari situ gue belajar sesuatu ya soal kehidupan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita bisa merasa kok hidup kita macet ya. Hidup kita kayaknya kok nggak bisa maju-maju, hidup kita kayaknya stuck di sini. Mau maju susah, mau mundur udah nggak bisa. Tapi maju ini bener-bener rasanya capek banget. Dan ternyata ketika kita sampai di ujung jalan, hanya ada sebuah masalah kecil yang menghalangi kita. Dan masalah kecil ini efeknya besar, efeknya domino, kemana-mana semuanya. Nah ini ada sebuah contoh kasus ya, ada temen gua, ya kita tahu semua penghasilan dia lumayan, dia kerja di tempat yang bagus, posisi dia juga cukup tinggi, tapi dia tidak pernah ganti HP, dia juga nggak beli mobil, motor pun butut, helm yang udah super jelek banget ini juga nggak diganti-ganti. Kita semua bertanya-tanya, kenapa kok dia bisa seperti itu? Kita pikir dia tadinya pelit gitu ya. Tapi ternyata setelah kita kenal dia lebih dekat, ternyata dia punya hutang bawaan. Jadi ketika papanya meninggal, dia memiliki warisan hutang dari papanya. Dan mau nggak mau, dia bayarin hutang itu. Ya mau gimana ya, papanya meninggalkan hutang. Dan gara-gara itu semua penghasilan dia yang besar, itu tidak bisa dia pakai. Semua penghasilan dia mau nggak mau buat bayar utang. Padahal ya duit itu bisa dipakai buat yang lain. Dan dia ternyata sudah 10 tahun pacaran sama ceweknya. Tapi juga nggak bisa kawin. Karena ya kalau dia mau kawin duitnya nggak ada. Gara-gara warisan hutang dari papanya ini membuat kehidupan dia kemana-mana nggak bisa beli HP baru, nggak bisa beli mobil, bahkan nggak bisa kawin sama ceweknya. Kan sedih banget ya, hanya gara-gara papanya punya utang. Jadi papanya menjadi mikrolet yang tadi parkir di depan Tamrin itu. Dan lebih parahnya lagi, dia juga ternyata masih harus bayarin adiknya sekolah. Dan dia bilang ke ceweknya, kalau utang papa udah lunas, kita masih harus bayarin adik sampai lulus sekolah dulu, baru dia boleh kawin. Aduh kasihan banget nih cowok. Ceweknya juga kasihan ya, harus nunggu segitu lama jadinya. Itu semua gara-gara tadi utang bapaknya. Nah ini pelajaran buat kita ya. Kalau kita sebagai orang tua belum sanggup dan apalagi punya hutang, kalau bisa jangan punya anak dulu. Kasihan si anak jadinya menanggung beban orang tuanya. Padahal ini kan beban orang tua, bukan tanggung jawabnya si anak gitu loh. Si anak ini punya kehidupan sendiri, masa depan sendiri. Mestinya ya dia mengurus hidupnya sendiri aja. Semua duit yang dia dapat ya buat dia membangun kehidupannya. Sebagai orang tua kita jangan jadi beban dia. Jangan sampai kita jadi mikrolet yang parkir di depan Tamrin itu tadi. Tapi ini sebuah ironi ya. Seringkali kita diajarkan kalau orang tua adalah jalan menuju surga. Kita harus hormat kepada orang tua. Surga ada di telapak kaki ibu. Tapi ironinya, seringkali orang tua yang justru menjadi penghalang bagi anak-anaknya buat maju. Banyak orang tua justru yang nggak mikir, main bikin-bikin anak aja. Padahal kalau hidupnya bebannya akan pindah ke anaknya. Nah, anak itu bukan asuransi buat kita sebagai orang tua. Anak itu bukan pelepas hutang. Tapi anak itu adalah warisan yang Tuhan kasih ke kita. Anak itu adalah hal yang harus kita jaga, yang harus kita jamin kehidupannya. Karena tanggung jawab anak itu bukan ke anak itu sendiri doang, tapi kepada Tuhan yang memberikannya kepada kita. So, bagi para orang tua, kalau nggak mau hidup anaknya macet, hidup anaknya terhambat, ya at least jangan jadi beban. Dan bagi teman-teman yang sedang berada di dalam beban macet ini gara-gara orang tua, I really hope the best for you guys.